Pertanyaannya sekarang, Abdul Somad dan yang lain mengerti tidak geopolitik yang benar-benar terjadi di Palestina? Pertanyaannya sekarang, Abdul Somad dan yang lain mengerti tidak geopolitik yang benar-benar terjadi di Palestina? Belum tentu, bukan? Nah, ada beberapa orang dan sebagian besar orang Indonesia juga tidak terlalu paham tentang geopolitik, mungkin termasuk saya. Tapi yang saya tahu, ini adalah pemberontakan atau insiden yang dipicu oleh kelompok faksi dari Palestina yang namanya Hamas. Faksi sangat radikal. Nah, ini sangat kontroversial. Ada pro dan kontra. Ya, kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa konflik Palestina bukan konflik agama, tapi adalah konflik kemanusiaan antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Jangan ditarik menjadi konflik agama. Pertanyaannya, kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Di Palestina itu tidak 100% Muslim. Ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, banyak sekali. Pertanyaannya, kenapa kita harus menarik menjadi konflik beragama? Nah, sentimen agama ini benar-benar dimanfaatkan oleh Hamas. Hamas itu adalah faksi yang paling radikal di kelompok Palestina. Jadi artinya apa? Yang diajak berunding oleh Israel itu adalah negara Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Nah, ini faksi Hamas ini tidak mengakui Mahmud Abbas masalahnya. Jadi pertanyaannya, Israel juga mungkin bingung juga siapa yang diajak berunding gitu. Karena semua orang mewakili Palestina. Baik sahabat Indonesia, saya tidak masuk pada wilayah itu ya. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya, mari kita belajar geopolitik secara benar. Jangan berpihak dan jangan mempersempit masalah bahwa konflik Palestina adalah konflik agama. Yang terjadi di Palestina adalah murni konflik kemanusiaan. Kalaupun ada aneksasi yang dilakukan oleh Israel ke negara Palestina, itu adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diusut tuntas, bukan konflik agama. Nah, rupanya orang-orang di Indonesia ini memainkan isu Palestina ini hanya ditarik dalam koridor agama semata. Makanya seolah-olah itu adalah domain orang Muslim semata. Akhirnya apa? Ditariklah dana ke sana kemari, menggalang dana untuk Palestina. Dan yang paling membuat saya ragu-ragu, ini nyampe atau tidak? Siapa yang mengaudit? Jangan-jangan ini hanya memanfaatkan isu saja. Nah, supaya tidak ada fitnah di antara kita ya Somat, laporkan dulu penggunaan atau pengumpulan dana dari Nanggala 402, berapa jumlahnya dan sekarang posisinya di mana dan untuk apa. Nah, setelah itu baru menggalang yang lain. Sahabat Indonesia, ada pernyataan menarik dari Duta Besar Palestina di Indonesia, Juhair Al-Sun. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah sepeser pun Palestina atau negeri Palestina menerima donasi dari para pendemo Palestina di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, uang-uang itu mengalir kemana? Ini yang pertanyaan mendasar yang harus dijawab, termasuk oleh Abdul Somad. Saya khawatir kita salah sasaran. Katakanlah kita tidak boleh bersuuzon. Oke, katakanlah itu diserahkan kepada Hamas. Kita tahu bukan, Hamas itu hanya salah satu faksi di negara Palestina, faksi yang paling brutal, faksi yang paling radikal. Nah, akhirnya kita tahu bahwa selama ini sumbangan-sumbangan kita, termasuk saya, termasuk Anda, tidak pernah sampai ke saudara kita di Palestina. Nah, apakah sampai tapi salah sasaran, atau memang sampai tapi salah sasaran, atau memang tidak pernah dikirimkan? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab
oleh Abdul Somad dan kawan-kawan dan para kelompok-kelompok tertentu yang di setiap jalan memasang atau membuat donasi untuk Palestina. Jangan pernah memanfaatkan isu Palestina untuk memperkaya diri sendiri atau mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat Palestina. Itu saya marah besar. Karena ini lebih jahat daripada penjahat kemanusiaan termasuk Israel. Sahabat Indonesia, satu hal lagi. Kelompok-kelompok tertentu, bahkan para pendakwah termasuk Abdul Somad dan sebagainya, begitu mengeluh-ngeluhkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seolah-olah dia adalah panglima perang Islam, seolah-olah narasi yang dibangun tentang Palestina itu luar biasa hebat. Anda tahu tidak sih bahwa Turki mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel? Indonesia lebih hebat, tidak pernah menjalin komunikasi atau diplomasi politik dengan Israel. Mulai zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi, tidak pernah ada hubungan diplomatik secara resmi dengan pemerintah Israel. Kenapa? Indonesia menghargai perjuangan rakyat Palestina. Ini yang Anda harus tahu. Jangan kita mengeluh-elukan presiden di negara lain yang ternyata berkolaborasi dengan Israel, tapi mencaci maki pemimpin kita sendiri. Ini aneh. Sahabat Indonesia, perlu kita tahu, di Palestina begitu beragam banyak orang Kristen. Bahkan dulu pemimpin PLO Yasir Arafat mempunyai istri yang sangat cantik dan istrinya beragama Kristen. Di Israel pun sekitar 20% ada komunitas Islam di sana. Artinya sudah dapat disimpulkan bahwa perseteruan antara Israel dan Palestina bukan perseteruan agama, tapi adalah perseteruan kemanusiaan. Kita boleh membela, tapi membela secara terarah. Tidak ada masalah agama di sana. Jadi, sahabat Indonesia, ada dua hal yang saya kritisi. Pertama adalah tentang upaya Somad yang gagah berani menggalang dana, gitu ya. Padahal masalah Nenggala belum selesai, ini menggalang dana lagi. Pertanyaannya, ini nyampe atau tidak? Jangan-jangan rawan terhadap penyelewengan. Saya tidak setuju. Untuk supaya saya tidak setuju, Somad harus mempertanggungjawabkan dulu Nenggala kemarin dananya kemana.